Nah itu usai Gusti Bre mundur dari pencalonan wali kota. Tak kira Kanjeng Adipati ini terus mlebu keraton Blung. Lalu banyak introspeksi, wirid dan sebagainya. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol. Ada kabar duka ini. Hari ini Om Begawan merasakan kehilangan yang tidak mudah ini. Perasaan sedih, mau nangis tapi tidak keluar air mata. Berduka dan tidak sedikit yang memiliki rasa itu seperti Om Begawan. Sejak pagi tadi kabar berpulangnya ekonom senior Profesor Faisal Basri sangat mengejutkan. Ini aset bangsa. Siapapun tahu bagaimana jejak perjalanan Pak Faisal ini sebagai salah satu orang yang sering ngasih pendapat, masukan. Ya tentu soal ekonomi. Baik yang mau setuju atau yang tidak. Namun gagasan-gagasan jadi semacam balancing atau keseimbangan. Penetral kabar yang disampaikan pemerintah. Ngeritik pemerintah juga. Semoga damai di sana, Profesor. Kami berterima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan kepada negara ini. Nah ini kembali kita mau ngerasani tentang politik yang terus berjalan di negara kita ini. Ini sakjane ini janjanya ini sebenarnya pengen ngebahas viralnya rekaman paman Sylvester. Ngomong bodoh dengan prinsip itu. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, Makanya nggak usah ngomong kayak Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Jenenge Sylvester Stallone kudune awake gede, otake cerdas. Malah emosionalan. Ngamukan, bodoh, ngeyel. Itu yang mau ngejotosin Bung Rocky itu. Ini kok ya rasanya kayak sepet nyawang itu. Males banget ngupas kekerasan. Ditambah dilakukan oleh koordinator relawan Nyamulyono itu. Awake gede. Ra cetok. Wanine karo Rocky Gerung sing awake cilik wis tuwek. Ora usum bong-bong itu. Nah video itu malah bikin tensi naik kalau lihat kayak gitu. Semelenget. Ora patut buat contoh generasi muda. Miris rasanya lihat orang-orang seperti itu. Terus kemakine trok saya. Berdebat soal politik malah miso-miso itu piye. Katanya sarjana hukum, malah dihukum. Bikin malu ngisi-ngisi ini tuh. Dan yang dicaci orang yang lebih tua. Tidak melawan, meneng wae. Itu bukan budaya kita. Bukan kebiasaan Nusantara. Apalagi orang Jawa Tengah, wong Jawa. Wes orang kanggo. Nah ini mau beda ya lah. Saya mau ngebahas yang lain aja lah. Ini tentang Mangkunegoro ke-10 aja lah yang kelihatannya masih pengen tak bahas. Nah itu usai Gusti Bre mundur dari pencalonan wali kota. Tak kira Kanjeng Adipati ini terus mlebu keraton Blung. Lalu banyak introspeksi, wirid dan sebagainya untuk kepentingan keraton dan mendoakan negara kita itu. Minimal mendoakan kota Solo ben ayen tentrem. Weh, malah beda. Nyatane saya seneng mambu-mambu politik, ngambus-ngambus. Lah kok ngono ya petinggi Purwomenengah Mangkunegaran itu piye to? Lah seolah-olah politik praktis itu segalanya untuk Puro Mangkunegaran. Om Begawan itu kemarin dikirimin foto banner Mas apa itu Respati Ardi itu. Itu calon wali kota Solo yang katanya masih muda. Aku ya ora kenal kok. Lah di banner itu ada foto Respati itu sama Gusti Bre. Oh, keduanya sama-sama pakai kemeja putih, celananya gelap dan ada hashtag pasti melanjutkan. Melanjutkan sopo? Lah Respati itu tampak tertawa. Sedang Mangkunegoro 10 itu tersenyum. Nah, ini bila dianalisa secara fotografi. Ini dari sudut pandang orang awam aja lah. Ya, mungkin Om Begawan ya setuju ini. Kayaknya sih itu bukan pengambilan pengambilan gambar yang disengaja. Bukan
paparasi itu. Tiba-tiba diambil tanpa sepengetahuan orangnya. Itu disetting, disiapkan. Kayak kalau begawan ngonten gini disiapkan sama fotografer dan sama kameramen, disiapkan khusus itu. Nah, melainkan foto terbaik saat keduanya bertemu itu yang akan dipasang. Nah, mengapa Om Begawan menyayangkan hal itu? Sayang banget ini kalau Gusti Bre atau Mangkunegoro 10 ini ijen melu-melu. Titah seorang raja itu adalah untuk semua umat, ya kok umat. Ya semua warganya itu. Tidak boleh banciladan. Ya sedih aja lah kalau saya melihat Gusti Mangkunegoro, Gusti Bre itu masih ikut-ikutan terseret-seret dalam politik praktis. Ya kayak pemimpin adat loh. Iya nih. Kok ya enggak mengayomi semua. Ya harusnya pemimpin adat itu mengayomi semua. Ora rono ora rene. Nah pertanyaannya ini. Mengapa mesti berpihak? Nah, kenapa sih Gusti Bre harus memihak salah satu calon? Nah kalau netral memangnya kenapa? Ya karena gini, organisasi atau institusi non politik loh. Biar tetap netral, tetap ada di tengah-tengah. Apa sing melu Gusti Mangkunegoro ini milih kono tok kan ndak? Kan ada yang milih yang sini. Nah, jadi nanti akan terpecah. Nah, ini kerugian dari keteladanan Gusti Bre sendiri sebagai orang yang dihormati di Puro Mangkunegaran itu. Titah raja sekali lagi harus mengayomi semua kawulonya. Ini serupa suara ngompol kemarin itu dan beberapa episode sebelumnya yang menyayangkan ditarik-tariknya NU di pusaran konflik PKB. Hampir podo. NU itu kan ngurusi umat, keagamaan. Nah PKB itu kan politik praktis. Sebenarnya nggak boleh campur. Pojok rusak nih. Bu, ya mestinya ini Kanjeng Gusti Bre Mangkunegoro ke-10 itu menahan diri, bukan malah dorong-dorong atau berada dalam kubu-kubuan. Bahkan Puro Mangkunegaran dipakai untuk tempat berangkatnya salah satu calon. Diterke nang KPU meneh. Wah, piye no? Kalau Begawan ketemu manggilnya nanti bukan Gusti Bre no. Halo bro, repot. Kalau dalam situasi politik yang sekarang ada kan jadi nggak terhormat ini harga diri seorang petinggi Mangkunegoro ada di tengah-tengah rakyat dengan situasi politik keperpihakan. Ini kan bukan perilaku elegan. Ini tidak dalam rangka membatasi aktivitas beliau di politik praktis, enggak. Mestinya sikap pribadinya tuh wis visioner, melihat jauh, lebih ke depan. Contoh itu loh, Raja Jogja itu, Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga yang membatasi dalam urusan berpolitik. Semua dibantu, semua diberi masukan, semua diterima. Didatangi Mulyono diterima, didatangi Pak Prabowo, iya ditemui. Apalagi ditantangi Pak Ganjar, ya enggak apa-apa, sama. Nah, soal pilihan pasti ada, tapi tidak mau terjebak membelani si A, si B, si C. Itu harusnya seorang raja gitu. Sekali lagi titah seorang raja untuk semua kawulonya. Diinget-inget, aku Raja ngerti. Sing raja ora mudeng. Apa dadi orang ngerti gitu loh. Nah ini para pendukungnya ini ngojo ndoro, apalagi relawan-relawannya itu yang membuat permasalahan jadi keruh itu. Apa ora mudeng kok. Nah, politik tokoh adat ya politik nasionalisme. Menjunjung tinggi Republik Indonesia ini, nasional Republik ini. Politik mengayomi harusnya, politik menyatukan. Lah apa panjenengan mboten saged nolak nek diaturi ndukung niku. Pekewo kanen kalih si nika. Ya harusnya enggak. Nompen sesuatu Gusti, ada sesuatu mandat pemimpin adat termasuk ormas niku nggih, termasuk organisasi yang tidak terkait langsung dengan saya parpol apapun.
Harusnya berani menolak. Idealnya ya berada di tengah-tengah lah. Misalnya saya contoh. Organisasi HIPMI. Kan Mas Respati, calon wali kota yang jenengan dukung gitu loh. Aku ora kenal, gah ngupas ora kenal. Sama Mas Gage, Mas Bambang Gage lah, ini saya kenal ini. Ini pengurus macam-macam organisasi ini. Itu sama-sama orang HIPMI loh. Iya, Respati dan Bambang Gage sama-sama orang HIPMI. Masa iya berkubu ke salah satunya HIPMI itu? Ini bukan dalam rangka ngedukung siapa untuk siapa atau begawan khawatir siapa yang kalah. Lah aku orang partai yang akan menilai kandidat sesuai dengan yang mereka tawarkan, yang saya lihat, yang lebih kredibel, yang lebih pengalaman, yang saya pilih nanti. Orang ngono gak, apalagi tidak kenal. Milih orang yang nggak kenal untuk apa? Nah, bagi yang menilai Begawan berada di kubu mana, ya terserah yang menilai. Belas gak ada beban di sini, renek nggak ada. Ngonten di sewot ini untuk menyuarakan apa yang semestinya, fakta yang kita sampaikan, apa yang seharusnya. Ayo, podo-podo sinau ngugemi value, nilai-nilai, prinsip hidup berkebangsaan. Nah, elit partai ya gak masalah. Mereka memang organisasi yang tujuannya berkuasa, memenangkan kontestasi. Tapi Puro Mangkunegaran kan bukan institusi politik. Keberadaannya di zaman modern ini bukan untuk berebut kekuasaan dalam bernegara. Puro Mangkunegaran itu menjadi simbol keteladanan berbangsa dan bernegara dan berbudaya, mengayomi semua kawulonya. Melu rono ya kene mungsuhe pecah. Nggak jadi teladan. Ingat ya Gusti Bre, ini sampaikan ini yang dengar kepada Gusti Bre, kepada Mangkunegara ke-10. Ini Begawan ini. Lah dalam kubu-kubuan nggak pernah sekalipun ngompol mencaci maki, nggak menghina, merendahkan elit politik, enggak. Ngompol itu isinya mengkritis, ya termasuk Gusti Bre kalau nggak bener ya tak kritis. Oh, presiden aja tak kritis. Tak kritik, gubernur, bupati, wali kota, ora bener sak kritik. Bengoki. Menyampaikan apa yang bisa dinilai nanti supaya masyarakat paham. Nah, ini kritikan Begawan ya monggo silahkan setuju. Boleh setuju. Dan tentu saja tidak ada larangan yang tidak setuju. Ini ngojo ngonek-ngonekke dengan kata-kata yang nggak pantas. Aku duduk polisi sing iso melarang-larang mereka. Nek mereka ngomong saru-saru ya wis terserah. Ya itulah yang ada di isi kalian, isi otak kalian. Tidak ada undang-undang yang memberi mandat ke Begawan, nggak ada. Untuk melarang semua yang tidak setuju ke Begawan. Atau memberi sanksi orang yang beda pendapat. Makanya, pada soal munculnya baliho atau banner KGPAA Mangkunegara ke-10 itu, yang eman banget, eman-eman itu. Bila menang mungkin ya tidak masalah, gagah. Lah nek kalah, ya kan malah repot ngisi-sini. Lingsem, tahu lingsem? Lingsem ki malu deh gitu loh. Lah piye anggapan warga Solo pada Gusti nanti? Kan wis ora trep, ora bener, bukan pada tempatnya. Wis ora bener, ora bener. Salah kaprah itu. Nah, sikap politik yang ditunjukkan dengan gamblang cetha welo-welo itu membuat abdi dalam di Mangkunegara ya jadi resah kalau seperti ini. Misalnya abdi dalam ada yang keluarganya Pak Teguh, Mas Bambang Gage, atau keluarganya banyak di partai banteng mencereng di Solo, apa yo arep ora ndukung ke sana. Akhirnya kan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Gusti Bre. Lah pripun nek ngoten niku? Malah repot toh, bingung toh. Atau ada tetangga lawan dari petinggi Mangkunegaran, ada yang banyak dibantu mereka. Lah apa mereka nggak boleh milih yang didukung Gusti Bre? Ya enggak. Momentum politik seperti sekarang ini idealnya justru suasana yang pas untuk menunjukkan sikap-sikap Puro Mangkunegaran yang bijaksana, tidak membela salah satunya orang bancinde, banciladan, atau berada di satu kubu, melainkan menjaga kondisivitas politik kota Surakarta. Nah, bukankah berposisi sebagai pengayom, pelindung, penengah
itu posisi yang tidak kalah penting. Posisi yang dibutuhkan saat ini. Nah, yang malah Begawan pertanyakan tuh, memangnya Mas Respati sama Mbak Astrid yang saya lihat di baliho-baliho itu takut kalah bila tidak didukung Gus Dipre. Oh ya, sehabis mundur dari pencalonan, apa sembako dari Mangkunegaran berhenti? Gimana nih Kompolnas yang di Kota Solo? Diupdate dong. Respati ini kan ya bukan anak muda biasa, punya usaha juga. Selain itu juga punya kantor notaris sendiri yang saya lihat katanya. Namanya kan wis yo menjual. Belum pasangannya tuh Mbak Astrid, rektor sebuah universitas. Iya toh? Iya, keduanya sama-sama generasi muda dengan modal diri yang sudah ada. Mosok ya iya masih butuh di backup sama tokoh adat. Nah, saya kembali pada Mas Respati sama Mbak Astrid. Apakah nempelnya Gus Dipre itu beban atau bantuan? Kira-kira seperti apa? Ingat loh, nanti di pilkada orang akan lihat apa yang kalian tawarkan. Bukan siapa yang barengi atau ikut di situ. Di Pilpres 2014 atau sebelumnya 2004, pemenangnya itu koalisi yang lebih kecil isinya daripada yang kalah loh. Kurang gegeri siapa waktu itu. Di 2014 ngeri banget bos. Saat medsos sudah marah, Solo mestinya dijaga sama Gus Dipre. Yang secara mandat tradisi atau budaya jadi tanggung jawabnya juga. Nah, pada titik ini Om Begawan berharap bunda beliau, Ibu Permaisuri atau apa namanya itu, mesti memberi nasihat. Bila di tingkat yang lebih kecil kayak di Solo, Kanjeng Adipati belum mampu menjaga diri, membawa keutuhan warga, bagaimana mau jadi salah satu pemimpin visioner? Monggo Kanjeng, bedah lagi falsafah-falsafah paugeran urip, nilai angger-angger dan sebagainya. Nilai-nilai yang diajarkan sama pendahulu-pendahulu panjenengan dan dilestarikan. Ingat, yang beginian bisa membuat terpeleset lantas terbawa arus. Justru momentum pilkada serentak sekarang ini peluang bagus untuk banyak menyuarakan persatuan. Berbeda itu biasa dan Mangkunegaran berdiri di atas semua kepentingan kelompok. Undang-undang dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ngobrol bersama, minta mereka bertanding secara fair. Diundang itu dua calonnya, ambil gambar saat bercanda dengan para kandidat, lalu pasang tuh di titik-titik strategis supaya Solo aman nyaman. Ini akan memberi kesan mendalam, menaikkan citra yang sesungguhnya Mangkunegaran menjaga kota Surakarta. Gus Dipre masih ada waktu buat panjenengan berada di tengah-tengah, mengayomi semua kawulonya. Apa ruginya bisa jadi panutan? Negara kita ini sedang krisis keteladanan. Kenapa? Ya banyak ormas, tokoh adat, tokoh agama, pesohor, pemimpin kebudayaan terseret-seret kubu-kubuan. Mereka yang mestinya di tengah-tengah, malah berada di kubu politik. Ambiar ini. Ini monggo dipikirkan, dipenggali dengan baik. Terima kasih. Salam Begawan, salam Kompol. Dadah.